Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ya, jumpa lagi di kandang Jaya Farm. Kebetulan saya saat ini sedang berada di lokasi yang mau kita bikin kandang sapi. Tempatnya bersebelahan dengan kandang kambing. Kebetulan lokasinya lumayan ekstrim. Kondisi tanahnya, kemiringannya ini cukup luar biasa. Sehingga membutuhkan tanah yang banyak untuk nimbunnya. Makanya kita sampai mendatangkan tanah dari luar. Nah, ini kayunya sudah ready. Insya Allah mulai besok ini sudah bisa mulai perakitan tulang-tulangnya. Nah, di video ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita terkait ternak kambing. Kalau investasi di ternak kambing, apa masih menguntungkan? Nah, kebetulan beliau juga masih berstatus sebagai karyawan. Maksudnya sambil kerja, beliau bisa investasi di ternak kambing, apakah menguntungkan? Insya Allah pelan-pelan akan kita bahas. Tentu saja kalau sepengalaman kami, investasi di ternak kambing ini luar biasa. Sering kita sampaikan, hanya di ternak kambing yang bisa berpotensi menghasilkan 100% per tahun. Maka dari itu sangat-sangat berpotensi. Tetapi sahabat Jaya, banyak hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita tidak beternak kambing kecil. Kalau memang kita mau breeding, ya kita cari indukan atau darah-darah yang memang sudah siap kawin. Kalau memang kita mau beternak jantan, ya minimal itu sudah di atas 7 bulan. Nah, kenapa demikian? Karena ini mengurangi tingkat resiko. Kalau kita memang belum bisa 100% fokusnya ke usaha ternak kita, tentunya kita harus cari usaha yang memang minim resiko. Karena kita masih membagi waktu kita untuk kerja dan waktu kita untuk ternak-ternak kita. Yang kedua, kita jangan mulai langsung banyak. Kita mulai dari 5 ekor dulu atau di maksimal 10 ekor. Kita bisa bikin kandang seperti ini untuk kapasitas 5 ekor atau maksimal di 10 ekor. Bikinnya jangan jauh-jauh di belakang rumah atau di samping rumah. Sehingga kita bisa mantau perkembangan dari ternak-ternak kita. Kalau masih kita belum bisa fokus 100% dan kita masih sambil kerja, ini kita sarankan yang kita ternakkan jantan aja. Nah, kambing jantan itu kita investasi untuk 6 bulanan atau 1 tahun itu panen 2 kali. Nah, karena kandangnya itu dekat dengan rumah, makanya kebersihannya itu betul-betul kita jaga. Terutama dari kohenya. Kita bisa bikinkan wadah kohe itu di tempat yang terpisah. Jadi setiap 5 hari atau 1 minggu sekali ini bisa kita ambil dan kita pindahkan ke tempat penyimpanan. Tidak harus mengeluarkan biaya banyak dulu. Kita bisa pageri kohe itu dengan papan-papan bekas. Nah, nanti kita tumpuk sambil kita sirami dengan probiotik, kita tutup terpal. Nah, jadi dalam proses penyimpanan itu pun sudah berlangsung proses fermentasi. Nah, nanti kalau sampai pupuk yang kita simpan itu sudah usianya 1 bulan, di situ kita mulai rajin. Pupuk yang kita fermentasi itu kita gunakan buat nanam-nanam sayur dan juga sayur-sayur yang usianya pendek seperti kangkung, bayam, terong. Selain itu usia panennya cepat, perawatannya juga sangat-sangat mudah. Dan juga nggak harus banyak. Tujuan utamanya yang penting bisa mensuplai untuk kebutuhan sayur kita sehari-hari. Untuk kita dulu aja. Kita nggak usah mikir jauh-jauh untuk nanti bisa jual sayurnya. Cukup untuk kebutuhan kita sekeluarga, itu sudah baik sekali. Karena disadari atau tidak, pengeluaran kita sehari-hari untuk beli sayuran itu juga cukup banyak. Makanya kalau kita bisa mengamankan kebutuhan sayur kita sendiri, ini juga sudah lumayan hasilnya. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, kita sudah mahir di dalam mengolah kohenya, kita sudah mahir di dalam memelihara ternaknya, nanamnya kita tambahi lagi. Yang tadinya hanya untuk mencukupi kebutuhan kita sekeluarga, kita tambahi lagi. Kira-kira untuk 2 keluarga, untuk 3 keluarga, bahkan untuk 1 warung. Jadi
secara otomatis itu nanti akan menjadi tambahan hasil atau pendapatan untuk kita. Nah, yang ketiga, usahakan tidak ngarit setiap hari. Karena memang jumlah ternaknya kita masih sedikit, mulai dari 5 ekor atau maksimal di 10 ekor, kita bisa terapkan tidak ngarit setiap hari. Jadi, kalau mau kita berikan pakan hijauan, baik itu hijauan yang kita tanam maupun hijauan kita ngarit dari rumput-rumput liar, itu kita banyakin sekalian. Kita simpen dengan cara difermentasi atau pakan silase. Nah, ini saran dari saya pribadi. Saat kita mengolah hijauan yang mau kita bikin silase, ini akan lebih baik kita kumpliti. Bahannya itu tidak hanya satu jenis, ada rumput-rumputan dan ada ramban-rambanan. Kalau di lingkungan kita ada yang sedang panen pisang, daunnya bisa kita manfaatkan. Atau ada daun nangka yang ditebang, itu juga bisa kita campurkan menjadi stok pakan yang kita simpan. Kalau ternak kita masih sedikit, di 5 ekor atau 10 ekor, kita punya 2 drum, ini awet sekali. Nanti yang satu drum habis, kita pindah ke drum yang satunya, yang satu drum ini kita bikin lagi. Kalau kita memang mau investasi lebih ke drumnya, tentunya akan lebih baik kalau ada 5. Jadi itu nanti siklusnya itu bisa cukup kalau untuk 5-10 ekor. Nah, dengan cara pakan silase seperti itu atau pakan yang kita simpan, tentunya kalaupun kita masih sambil kerja, ternak-ternak kita tetap bisa tercukupi untuk pakannya karena kita nggak dadak ngarit. Dan juga proses di kandang kita tidak membutuhkan waktu lama. Karena memang pakannya sudah siap, kita tinggal memberikan pada ternak-ternak kita. Nah, nanti kalau ternak kita sudah kita pelihara kurang lebih di 5 bulan, kan targetnya 6 bulan. Kalau sudah usia di kandang itu 5 bulan, mulai untuk kita tawarkan ke belantik-belantik sekitar. Atau kita juga bisa menggunakan media sosial. Kita video, kita upload di Facebook atau di TikTok. Nah, bertujuan waktu yang 1 bulan itu betul-betul kita manfaatkan untuk proses sampai ke penjualan. Nah, nanti dari hasil penjualannya itu sebisa mungkin kita kembangkan lagi. Kalau kita mulai dari 5 ekor, kita usahakan supaya kita bisa beli lagi 7 ekor dari hasil ternak yang kita pelihara selama 6 bulan. Nah, dengan cara seperti itu, insya Allah waktu kita untuk bekerja itu tidak terganggu dan ternak-ternak kita akan tetap sehat-sehat dan terawat, dan juga kebutuhan sayur keluarga kita itu dapat tersuplai dari hasil yang kita tanam sendiri, dan tentunya sudah barang pasti hasil dari ternak-ternak kita itu tidak terganggu. Dan uang yang kita investasikan ke ternak ini mudah sekali kalau memang mau berkembang. Dan cara yang saya sampaikan ini bukan hanya teori semata. Ini semua yang sudah kita praktekkan di Jaya Farm. Karena seperti yang sering saya sampaikan, dulunya Jaya Farm juga mulainya dari 5 ekor kambing. Semoga dari apa yang saya sampaikan di dalam video ini bisa diambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa kembali di video-video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.